Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pada malam ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babu at-tu'adati fil umuri bidhammi ta' wa fathil hamzah wa qad tusakkan, yaitu at-tu'adda wa huwa ta'anni 'inda tawakkul umur wa razanah was sabr, yaitu bab berhati-hati dalam semua perkara. Jadi maksudnya berpikir sebelum bertindak, melihat maslahat dan mafsadahnya. Nah, ini bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu seorang itu hendaknya berhati-hati, yaitu mikir duluan sebelum bertindak. Qala haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abu Hilal qala haddatsana Al-Hasan anna rajulan tuwfiya wa taraka ibnan lahu wa maulalah fa awsa maulahu bibnihi falam ya'lu hatta adraka wa zawwajah faqala lahu jahizni atlubul ilma fazahazahu fa'ata aliman fasa'alahu faqala idza aradta an tantaliqa faqul li u'allimka faqala hadara minni al-khuruj fa'allimni faqala ittaqillaha wasbir wa la tasta'jil. Qala Al-Hasan fi hadzal khairu kullu fi hadzal khairi kullu atau fi hadzal khairu kullu faja'a wa la yakadu yansahunna innama hunna thalath falamma ja'a ahlahu nazala ala rahilatihi falamma nazala ad-dara idha huwa bi rajulin na'imin mutarahin 'anil mar'ah wa idza imra'atuhu na'imah qala wallahi ma uridu ma antadiru bihadza faraja ila rahilatihi falamma arada an ya'khudha as-sayfa qala ittaqillaha wasbir wa la tasta'jil faraja'a falamma qama ala ra'si qala ma antadiru bihadza shay'an faraja ila rahilatihi falamma arada an ya'khudha sayfahu dzakara faraja ilaihi falamma qama ala ra'si istayqadha ar-rajul falamma ra'ahu wasaba ilaihi fa'anaqahu wa qabbalahu wa sa'ala qala ma asabta ba'di qala asabtu wallahi ba'daka khairan katsiran asabtu wallahi ba'daka anni masyaitu layla baina sayfi wa baina ra'sika thalatha mirarin fahajazani ma asabtu minal ilmi an qatlika. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu dari seorang tabi'in Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau menceritakan seseorang berkata atau telah menceritakan kepada kami Al-Hasan Al-Basri
rahimahullah, beliau mengatakan ada seorang yang dia itu meninggal, kemudian memiliki satu anak. Jadi ada orang meninggal, punya satu anak laki-laki. Wa maulalah, dan juga punya budak, satu budak. Fa'ausa maulahu bibni, maka seorang laki-laki tadi berwasiat. Jadi sebelum meninggal, ini berwasiat kepada budaknya tadi untuk mengurusi anaknya. Falam ya'lu hatta adraka wa zawwaja. Falam ya'luhu disebutkan di sini ay lam yaksur al-maula fi tarbiyati ibni sayyidi. Jadi maksudnya dia itu bersungguh-sungguh. Jadi maksudnya enggak meremehkan dalam merawat dan mengurusi anaknya, karena ini adalah wasiat dari ayahnya. Jadi ayahnya sebelum meninggal berwasiat kepada budak yang dimiliki tadi supaya mengurus anaknya dengan baik, sehingga budak tersebut pun mengurus dengan baik hatta adroka. Jadi hatta adroka ini maksudnya sampai dewasa, jadi sampai balik. Wa zawwajahu, lalu dinikahkan. Faqala lahu, maka anak laki-laki tadi berkata kepada budak tadi, persiapkanlah aku, saya ingin atlubul ilma, yaitu menuntut ilmu. Fajahazahu, lalu dia pun mempersiapkannya. Fa'ata'aliman fasa'alahu, lalu dia mendatangi seorang alim dan bertanya. Faqala, maka seorang alim tadi berkata, idza aradta, apabila kamu ingin pergi, maksudnya kembali pulang, faqulli u'allimka, maka katakan kepadaku, niscaya aku akan ajari kamu, maksudnya akan mengajari ilmu. Jadi maksudnya apa di sini? Anak tadi ingin tolabul ilm, ingin mencari ilmu, kemudian dia pun mendatangi seorang alim. Jadi seorang alim, dan seorang alim tadi itu berpesan, jadi kepada anak tadi yang ingin tolabul ilm, supaya apa? Nanti sebelum pulang, jadi sebelum kembali ke rumahnya, ini suruh beritahu dulu. Faqala hadra minil furuj fa'allimni, maka anak tadi mengatakan, sudah waktunya saya keluar, maksudnya pulang, karena dia keluar tadi menuntut ilmu, kemudian tatkala datang waktu pulang dia keluar, maka dia meminta kepada seorang alim tadi untuk mengajarinya. Faqala, maka seorang alim tadi berkata, ittaqillaha wasbir wala tasta'jil. Di sini seorang alim tadi mengajari anak laki-laki 3 perkara, yaitu yang pertama, ittaqillah, disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasbir, disuruh sabar. Wala tasta'jil, jangan tergesa-gesa, yaitu terburu-buru, hendaklah berhati-hati. Nah, ini syahidnya di sini yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu kata-kata wala tasta'jil. Jadi nggak boleh kamu itu terburu-buru, tergesa-gesa. Qala Al-Hasan fi hadza al-khairu kullu, karena pada yang demikian ini ada kebaikan semuanya. Jadi maksudnya di sini seorang alim tadi berpesan kepada anaknya 3 wasiat, yaitu sebelum dia pulang, yaitu suruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nasihat yang berharga. Kemudian di samping itu suruh sabar. Kemudian wala tasta'jil, enggak boleh tergesa-gesa, terburu-buru. Kemudian faja'a wala yakadu yansahuna innama kunna salam, maka dia pun pulang. Jadi datang dan dia hampir enggak lupa, yaitu pesan seorang gurunya tadi, seorang alim, 3 hal tersebut. Falamma ja'a nazala an rahilatihi, kemudian ketika dia mendatangi keluarganya,
dia pun turun dari tunggangannya. Falamma nazalat daru idza huwa bi rajulin na'imin mutarahin 'anil mar'ah. Ternyata setelah dia itu turun, jadi turun dari tunggangannya, kemudian sudah sampai rumah, ternyata istrinya itu bersama orang laki-laki yang sedang tidur. Jadi enggak di belakangnya, maksudnya di sini bukan bareng, tapi di situ satu ruangan. Ternyata ada seorang laki-laki yang tidur. Wa idza mar'atuhu na'imah, kemudian istrinya juga lagi tidur. Qala wallahi ma uridu ma anta bihadza. Maka orang laki-laki tadi bilang, demi Allah, saya nggak ingin menunggu lagi. Maksudnya apa? Ini sudah kesempatan karena dia melihat istrinya tidur sama laki-laki lain. Jadi di sini dia itu ingin mengambil kesempatan, nggak pengen menunggu lagi. Faraja ila rahilatihi, kemudian dia pun kembali ke tunggangannya. Falamma arada ayakhudha sayf, kemudian setelah itu dia ingin mengambil pedangnya, dia teringat pesan gurunya, yaitu ittaqillaha wasbir wala tasta'jil faraja'a. Dia teringat pesan gurunya, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabar, jangan terburu-buru. Lalu dia balik lagi. Maksudnya apa? Tadi dia pengen mengambil pedang, pengen membunuh orang laki-laki yang tidur yang ada di ruangan tadi bersama istrinya. Kemudian dia teringat, yaitu teringat pesan seorang alim tadi, seorang gurunya tadi, supaya jangan tergesa-gesa, terburu-buru, berhati-hati, dilihat dulu. Kemudian dia pun balik, nggak jadi tadi. Falamma qama ala ra'si qala ma antum bi hadza syai'an. Kemudian setelah dia berdiri, maksudnya melihat laki-laki yang tidur di belakang istrinya tadi, dia ingin, maksudnya mengambil pedangnya lagi. Faraja ila rahilati, kemudian dia pun kembali lagi ke tunggangannya sampai 2 kali. Falamma arada ayakhudha sayfahu dzakarahu faraja ilaihi. Kemudian setelah dia berdiri, maksudnya setelah dia ingin mengambil pedangnya, dia ingat lagi. Jadi ingat pesan gurunya supaya jangan tergesa-gesa. Kemudian dia balik lagi. Falamma qama ala ra'si istayqadha, kemudian dia datangi lagi orang itu. Ternyata orang laki-laki tersebut bangun. Falamma ra'ahu wa saba ilaihi fa'anaqahu wa qabbalahu wa sa'alahu. Kemudian anak laki-laki tadi setelah melihat orang laki-laki tadi yang tidur, dia langsung melompat dan memeluk dan menciumnya dan bertanya tentang kabarnya. Qala ma asabta ba'di, lalu dia berkata, apa yang tertimpamu setelah ini? Apa yang menimpamu setelah ini? Dia mengatakan, saya asabtu wallahi ba'da khairan katsiran. Jadi saya mendapatkan demi Allah setelah ini banyak sekali kebaikan. Demi Allah bahwasanya saya itu di malam hari berjalan antara pedang dan di antara kepala 3 kali. Tetapi menghalangiku, kenapa? Karena saya memiliki ilmu, yaitu supaya saya tidak membunuhmu. Jadi maksudnya apa? Jadi dalam masalah ini, yaitu Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau ini bercerita tentang ada seorang yang baru diberi wasiat, maksudnya diberi wasiat oleh gurunya supaya jangan tergesa-gesa, suruh bertakwa kepada Allah, kemudian disuruh sabar. Dan di sini beliau menceritakan seorang tadi yang dia keluar mencari ilmu, ternyata pas pulang melihat istrinya ini ada orang lain di belakangnya. Maksudnya di situ satu ruangan tidur bareng. Makanya di sini disebutkan orang laki-laki tadi ingin membunuhnya. Dikira bahwasanya istrinya ini selingkuh dengan laki-laki lain. Padahal disebutkan tadi setelah dia melihat anak laki-laki tadi, dia malah memeluk dan menciumnya. Ternyata
orang laki-laki tadi itu adalah budak. Jadi budak yang mengurus anak tadi. Jadi mengurus sampai dewasa. Adapun istrinya ini masih kerabat. Kenapa? Karena di sini disebutkan wazawwajah, dia yang menikahkan. Jadi doairnya dia yang jadi walinya budak tadi. Berarti di sini wallahu alam kelihatannya perempuan itu termasuk kerabat dari budak tersebut sehingga mahram. Jadi boleh tidur berdua. Dikiranya tadi suaminya bahwasanya perempuan ini selingkuh atau ada laki-laki yang lain. Sehingga dia apa? Dia ingin mengambil pedangnya lalu membunuhnya. Tetapi karena beliau ini teringat pesan gurunya supaya apa? Supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya sabar, enggak tergesa-gesa, dia enggak jadi. Padahal ini sudah terulang 3 kali. Jadi dia balik ke tunggangannya mau mengambil pedangnya. Jadi ini zaman dulu Allah alam. Jadi zaman dulu ini berarti mereka ini kayaknya jalan-jalannya pakai pedang. Jadi di sini dia pergi ke tunggangannya mengambil pedang, ingin membunuh orang laki-laki yang tidur yaitu bersama istrinya tadi. Diulangi sampai 3 kali. Sampai dia balik lagi mau membunuh, teringat yaitu pesan gurunya jangan tergesa-gesa, dilihat dulu siapa orang laki-laki tersebut. Ternyata setelah orang laki-laki tadi bangun, ternyata itu adalah budak. Jadi budak yang mengurusinya dari kecil sampai dewasa. Dan istrinya ini adalah termasuk kerabat dia, wallahu alam, karena di sini dia mengatakan wazawwajah dan dia yang menikahkannya, yaitu sebagai walinya. Berarti di sini kelihatannya ini masih kerabatnya. Nah, ini bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi hendaknya seorang itu harus berpikir sebelum bertindak. Jadi juga harus dilihat maslahat dan mafsadahnya. Jadi harus berhati-hati, nggak boleh terburu-buru. Makanya dalam hadis Nabi SAW menyebutkan apabila uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun. Jadi apabila kalian mendatangi sholat, nggak boleh kalian itu tergesa-gesa lari supaya dapat rakaat. Nah, ini nggak boleh. Tapi waktuha wa antum tamshun. Dalam lafaz yang lain wa alaikumus sakinah wal waqar. Adalah kalian mendatangi sholat dengan tenang, nggak boleh terburu-buru. Wa ma fatakum fatimu wa ma adraktum fasallu. Kalau kalian menjumpai sholat sama imam, ya kamu sudah dikatakan sholat bersama imam. Tapi kalau kalian ketinggalan, maka sempurnakanlah. Jadi tambahlah. Nah, ini bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, memberikan kepada kita hendaklah seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar, jangan terburu-buru. Jadi jangan dia itu bertindak serampangan sebelum dia lihat, sebagaimana dalam kisah ini. Jadi kita bisa ambil pelajaran. Padahal kalau dia sudah menghunus pedangnya kemudian membunuh, nah ini nanti akan menyesal, karena itu adalah seorang budak yang mengurus waktu kecil. Jadi mulai kecil sampai dewasa diurus oleh budaknya tadi atas wasiat bapaknya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babu at-tu'adadi fil umur. Hadal bab mukarrar lima qabla wa kadha aidan fi kitab Darul Kutub ilmiyyah li al-Mufrad wa kadha aidan fi Sahih al-Mufrad al-Albani. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah beliau mengulangi bab ini kembali. Sebagaimana di sini disebutkan cetakan Darul Kutub ilmiah dan juga dalam kitab Sahih al-Adabul Mufrad miliknya Syekh Albani rahimahullah. Jadi wallahu alam sebabnya apa? Jadi beliau ini bab selanjutnya ini membawakan bab yang sama, yaitu seorang itu hendaknya berhati-hati dalam semua perkara.
Sebagaimana bab sebelumnya juga sama. Cuma beliau di sini beda. Di sini beliau dalam bab ini membawakan beberapa hadis. Adapun yang sebelumnya tadi membawakan asar dari seorang tabi'in Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ini wallahu alam, sebagaimana dalam ini beliau sengaja mengulangi bab ini, yaitu berhati-hati dalam semua urusan. Qala haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith qala haddatsana Yunus an Abdurrahman ibnu Abi Bakrah an Ashad Abdul Qais qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam inna fika la khuluqaini yuhibbuhumallahu. Qultu wa ma huma ya Rasulullah? Qala al-hilm wal haya. Qultu qadiman kana aw haditsan? Qala qadiman. Qultu alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini ahabbahumallah. Akhrajahu An-Nasa'i wa Abu Ya'la wa ghairuha. Di sini disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah, yaitu hadis ini sahih. Adapun yang sebelumnya tadi, asar tadi dari seorang tabi'in hasanul isnad, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Di sini datang dari Ashad Abdul Qais. Qala, beliau berkata, disebutkan di sini namanya ada yang mengatakan Mundir ibnul Harith, Waqila ibnul A'id al-Asri al-Abdi. Berkata Nabi SAW kepadaku, inna fika la khuluqaini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya ada padamu ini dua akhlak yang Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai keduanya. Qultu wa ma huma ya Rasulullah? Apa itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-hilm wal haya, yaitu lemah lembut atau santun, atau di sini disebutkan al-hilm huwal asal ta'khiru mukafa'atid dzulm thumma stu'mila fil afwi alif dzal. Jadi kata-kata hilm ini disebutkan di sini maksudnya memaafkan. Jadi suka memaafkan. Wal haya, dan juga memiliki sifat malu. Qultu qadiman kana au haditsa? Maka dia berkata, apakah dua sifat ini sudah lama ataukah baru? Qala, Nabi menjawab, qadiman. Ini sudah sifatmu dahulu. Qultu, maka dia berkata, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, alladzi jabalani ala khuluqaini, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan tabiat terhadap dua akhlak yang Allah Subhanahu wa taala mencintai keduanya. Ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah dalam bab yang kedua, yaitu berhati-hati dalam semua perkara. Ini memang kita dianjurkan. Jadi dalam suatu perkara itu harus dilihat dulu. Jadi kadang-kadang harus tabayun, harus kita teliti kebenaran kabar tersebut apakah benar atau tidak. Karena ini semua nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah seorang itu berhati-hati meneliti apakah kabar ini benar atau tidak. Kemudian dalam hadis ini Imam Bukhari rahimahullah, beliau membawakan hadis ini yaitu dalam masalah berhati-hati pada semua urusan, yaitu dua sifat, yaitu sifat santun atau memaafkan kesalahan orang, wal haya, dan juga sifat malu. Ini wallahu alam syahidnya apa di sini, tetapi dalam hadis setelahnya
disebutkan sifat wal ana. Jadi sifat ana ini adalah sifat berhati-hati. Jadi al-waqar wa tasabbut wa tarkul ajala fin nadhari ilal masalih. Jadi kelihatannya di sini syaitnya ini hadis yang setelahnya. Jadi kita baca dulu hadis yang setelahnya. Qala haddatsana Ali ibnu Abi Hashim. Qala haddatsana Ismail, qala haddatsana Sa'id ibnu Arubah. An Qatadah qala haddatsana man laqiyal wafda alladziina qadimu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam min Abdul Qais wa dzakara Qatadah Aba Nabrah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ashad Abdul Qais inna fika la khaslataini yuhibbuhumallah al-hilmu wal anah. Akhrajahu Muslim fil iman bi qissatin tawilah. Kalau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi syaitnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ashad, yaitu namanya Abdul Qais Ibnul A'id Al-Asri Al-Abdi. Sesungguhnya padamu ada dua perangai yang Allah Subhanahu wa taala mencintai keduanya, yaitu sifat al-hilm wal anah, yaitu sifat hilm, santun, memaafkan, wal anah, yaitu berhati-hati. Sebagaimana di sini disebutkan al-anatu wal waqar wat tasabbut wa tarkul ajalah fin nadhari ilal masalih. Jadi maksudnya di sini berpikir sebelum bertindak. Jadi melihat maslahat dan mafsadanya. Qala haddatsana Abdullah ibnu Abdul Wahhab. Qala akhbarana Bishr ibnu al-Mufaddal. Qala haddatsana Qurra an Abi Jamrah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ashad Abdul Qais inna fika la faslataini yuhibbuhumallah al-hilmu wal anah. Nah, ini hadisnya sama, cuma di sini sahabatnya berbeda. Jadi di sini tetap dihitung 3 hadis karena datang dari sahabat yang berbeda meskipun lafadznya sama. Jadi lafadznya di sini, sesungguhnya engkau wahai Ashad ada 2 perangai yang Allah Subhanahu wa taala mencintai keduanya, yaitu sifat al-hilm wal anah. Qala haddatsana Qais ibnu Hafiz. Qala haddatsana Talib ibnu Juhair al-Abdi. Qala haddatsani Hud ibnu Abdullah ibnu Sa'ad sami'a jaddahu Muzayyadah al-Abdi qala. Di sini la'allahu Mazidah ibnu Jabir. Mazidah. Qala ja'al Ashad yamsi hatta akhadha bi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalaha. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ama inna fika la khuluqaini yuhibbuhumallah wa rasuluhu. Qala jablan jabaltu alai aw khuluqan ma'i. Qala bal jabalta alai. Qala alhamdulillahilladzi jabalani ala ma yuhibbullahu wa rasuluhu. Akhrajahu Musannif fi Tarikh. Di sini datang Al-Ashad yaitu Abdul Qais berjalan sampai memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menciumnya. Jadi ini Ashad Abdul Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya lalu dicium. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketahuilah wahai Ashad, padamu ada 2 akhlak yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mencintai keduanya. Lalu Ashad bertanya, apakah ini akhlak yang sudah tabiat dulu ataukah ini khuluqan main, akhlak yang bisa dia usahakan, maksudnya yang baru. Maka Nabi mengatakan tidak, ini adalah sudah dari dulu, akhlak tabiatku dulu. Qala alhamdulillah
Segala puji, dia berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberiku akhlak tersebut, yaitu al-hilm wal ana, sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mencintainya. Jadi di sini ada 4 hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Akan tetapi yang terakhir ini disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah fi dhaifil adabil mufrad, hadisnya lemah. Wa fi sanadihi jahalah wa fi matnihi nakarah. Disebutkan katanya dalam sanadnya ini ada jahalah, yaitu Hud ibnu Abdillah ibnu Sa'ad ini majhul, dan matanya ini ada nakarah, suatu yang bertentangan. Wa fi bab sahih ma yughni anhu faraji'hu, dan cukup pada hadis-hadis yang setelahnya, yaitu hadis yang sahih. Jadi syahidnya di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau membawakan 4 hadis. Jadi yang pertama dari sahabat Asyad Abdul Qais sendiri, kemudian yang kedua dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kemudian yang ketiga dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemudian yang keempat, ini hadisnya dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah karena ada rawi yang majhul. Jadi di sini meskipun lafaz hadisnya sama, yaitu 2 akhlak yang mulia, al-hilm wal ana, tetapi karena sahabatnya berbeda, ini tetap dikatakan 4 hadis. Jadi 4 hadis karena yang meriwayatkan ini berbeda orang, yaitu berbeda sahabatnya. Hadis yang pertama disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, yaitu sifat al-hilm, yaitu sifat santun atau sifat memaafkan dari kesalahan. Jadi ada orang berbuat jelek kepada dia tetap santun, tetap memaafkan. Nah, ini termasuk akhlak yang mulia sebagaimana Nabi SAW. Jadi Nabi SAW pernah, beliau ini habis pulang perang, yaitu dari Qibala Najdin. Nabi SAW ini istirahat, berteduh di sebuah pohon samurah bersama sahabat yang lain juga. Jadi mereka singgah di suatu lembah. Di situ Nabi SAW dan para sahabat ini pencar. Nabi berada di bawah pohon samurah, menggantungkan pedangnya di situ, sahabat yang lain di tempat yang lain. Kemudian Nabi SAW tidur di bawah pohon tersebut. Ternyata setelah Nabi SAW bangun kaget, karena di depannya ini ada seorang badui. Seorang badui mengambil pedang Nabi SAW yang dihunuskan tadi, maksudnya yang digantungkan di pohon. Lalu orang badui tadi bertanya, siapa yang mencegahmu, wahai Muhammad? Dia nggak tahu kalau itu adalah Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW menjawab, Allah. Jadi siapa mayyamna'uka minni? Qultu Allah, siapa yang menghalangimu dari pedang ini? Maka Nabi mengatakan Allah. Ternyata dalam riwayat yang lain, pedangnya tadi itu jatuh. Jadi pedang yang dibawa oleh orang badui tadi jatuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan Nabi SAW mengatakan Allah, langsung jatuh. Nah, ini termasuk hibah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengambil pedangnya tersebut dan mengatakan, siapa yang bisa menghalangimu? Maksudnya kalau saya membunuhmu. Dia mengatakan, wahai Muhammad, jadilah kamu orang yang baik. Jangan, maksudnya dia meminta supaya Nabi jangan membunuh dia. Tetapi Nabi tetap enggak membunuh dia. Nabi memaafkan. Jadi Nabi memiliki sifat hilm santun. Jadi memaafkan meskipun dia mengambil pedang untuk membunuh Nabi SAW. Tetapi dia disuruh Nabi masuk Islam, enggak mau. Tetapi dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Jadi syahidnya dalam hadis itu Nabi SAW memaafkan, padahal dia sudah mau dibunuh oleh orang badui tadi, sudah dihunus pedangnya, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala
Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menghalanginya, Allah Subhanahu wa taala yang akan menolongnya, dia pun akhirnya jatuh, gemetaran sehingga pedangnya jatuh. Nah, ini termasuk hibah minallah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk sifat hilm, sifat santunya Nabi SAW. Kemudian yang kedua, wal haya, sifat malu. Jadi maksudnya malu ini ya malu pada perkara yang baik. Makanya dalam hadis, idalam tastahyi fasna masita. Jadi kalau kamu nggak memiliki sifat malu, sudah kamu lakukan apa saja. Tapi orang kalau memiliki sifat malu, mau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala malu, mau melakukan perkara-perkara haram malu, nah ini adalah sifat yang terpuji, yaitu malu pada tempatnya. Kemudian hadis yang kedua disebutkan di sini dalam lafaz yang lain. Jadi kalau tadi akhrajahu Nasa'i wa Abu Ya'la wa ghairuhuma, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Abu Ya'la dengan sanad yang sahih sebagaimana disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kemudian yang sini riwayat Imam Muslim. Cuma di sini berbeda lafaznya al-hilmu wal ana, yaitu dua akhlak yang dimiliki oleh Asy'ad Abdul Qais, yaitu sifat al-hilm dan sifat ana, sifat berhati-hati. Jadi sifat berhati-hati, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Kemudian hadis yang ketiga juga sama. Jadi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inna fika la khaslatain yuhibbuhumallah al-hilm wal ana, akhrajahu Muslim wa Tirmidzi fil bir wa Ibnu Majah fi Zuhd wa Abu Awana fil iman wa Ibnu Hibban. Nah, ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Adapun yang keempat, nah ini di sini wallahu alam dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Dhaifu al-Adabil Mufrad. Jadi hadis yang keempat ini lemah. Nah, ini bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, hendaklah seorang itu berhati-hati dalam semua urusan. Jadi hendaklah dia berpikir sebelum bertindak. Maksudnya melihat maslahat dan mafsadahnya apa nanti yang ia dapatkan. Sebagaimana di sini bahwasanya dua sifat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat hilm, lemah lembut, santun ataupun memaafkan kesalahan orang lain, dan juga sifat al-anah, yaitu tarkul ajalah fin nadhari ilal maslahah. Jadi sifat tidak terburu-buru atau tergesa-gesa karena melihat maslahat dan mafsadah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan sebelumnya juga ada hadis wallahu alam disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Disebutkan dalam hadis itu at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Jadi berhati-hati itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wal ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa, terburu-buru, ini semua datangnya dari syaitan. Nah, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang nggak boleh terburu-buru atau tergesa-gesa, karena tergesa-gesa, terburu-buru ini termasuk minasyaiton, dan ta'anni, berhati-hati, ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, bab yang selanjutnya, babul baghi, yaitu bab al-baghi, yaitu bab kezaliman terhadap manusia. Nah, ini baghi. Kalau zalim, nah ini umum kelihatannya. Karena di sini Imam Bukhari rahimahullah, beliau sebelumnya pernah membawakan, yaitu bab az-zulm, kezaliman kelihatannya. Kemudian di sini beliau membawakan bab al-baghi. Jadi baghi ini juga kezaliman sesama hamba.
Adapun kalau zulm, nah ini kelihatannya wallahualam ini umum, dolim sama Allah, dolim sama manusia. Qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Fitr an Abi Yahya qala sami'tu Mujahidan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala law anna jabalan bagha ala jabalin ladukal baghi. Di sini datang dari asar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disebutkan beliau berkata, seandainya ada gunung berbuat zalim kepada gunung yang lainnya, laduka al-baghi, maka akan dibinasakan yang baghi, yang berbuat zalim tadi. Nah, ini asar dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Syahidnya dalam hadis ini sekedar contoh saja. Jadi seandainya, di sini maksudnya lau. Tadi ini kelihatannya nggak mungkin. Jadi seandainya saja gunung berbuat zalim sama gunung lainnya, maka yang berbuat zalim tadi akan dibinasakan. Padahal di sini gunung ini adalah benda mati, maksudnya nggak berakal. Lebih-lebih di sini dengan manusia yang berakal. Nah ini maksudnya. Jadi di sini contoh saja. Jadi seandainya gunung yang tidak berakal berbuat zalim terhadap gunung yang lainnya, maka akan dibinasakan yang berbuat zalim. Nah ini bagaimana dengan manusia yang berakal? Nah ini syahidnya. Cuma di sini wallahu alam disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah fi dhaifah tahtal hadits ala batisnunya wa samaniya wa arba'in. Cuma di sini asarnya ini wallahu alam dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam dhaifah. Jadi wallahu alam, jadi di sini sekedar contoh saja. Jadi orang yang berbuat zalim, nah ini pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzakarul Alusi fi tafsir surat Yunus tahta qauli ta'ala innama baghyukum ala anfusikum wal jami'us shaghir walau baghaw warwa ibn al-Mubarak fi Zud an Mujahid mursalah wal Baihaqi fi Syu'ab fi Abu Yahya al-Qattat dhaifun. Karena di sini ada rawi namanya Abu Yahya al-Qattat, di sini lemah. Jadi di sini wallahu alam dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Qala haddatsana Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Ismail ibnu Ja'far an Muhammad ibnu Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ihtajatil naru wal jannah faqalatin nar yadkhuluni al mutakabbirun wal mutajabbiruna wa qalatil jannah la yadkhuluni illa du'afa wal masakin faqala lin nari anti adabi antaqimu biki mimman syi'tu wa qala lil jannah anti rahmati arhamu bikum man syi'tu. Kemudian di sini datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan telah lewat. Jadi hadis 554 disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah hadis yang sebelumnya. Jadi 554. Iya, jadi akhrajal musannif fi tafsir surat Al-Qaf wa tauhid wa Muslim fi kitabil jannah wa Tirmidzi wa Ahmad wa Ibnu Huzaimah fi tauhid wa Abu Awana fi sifatin nar. Ya, jadi di sini diulang lagi oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, ihtajatin nar wal jannah. Jadi surga dan neraka ini berdebat.
Faqalatin nar, lalu neraka berkata, yadkhulunil mutakabbiruna wal mutajabbirun. Jadi masuk ke dalam neraka ini orang-orang yang sombong dan orang-orang jababir. Jadi orang yang berbuat zalim, orang yang jahat, orang yang menindas. Wa qalatil jannah, dan berkata surga, tidak masuk ke dalamku, yaitu ke dalam surga, illa du'afa wal masakin. Jadi kecuali orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Faqala linnar, maka lalu Allah mengatakan kepada neraka, anti adabi, kamu adalah adabku. Antaqimu biki mimman syi'tu, saya mengadab siapa saja yang saya kehendaki. Dan Allah berkata kepada surga, sesungguhnya kamu adalah rahmatku, saya memberikan kasih sayang kepada siapa saja yang saya kehendaki. Jadi di sini syahidnya wallahu alam. Jadi surga dan neraka ini berdebat. Neraka mengatakan kebanyakan yang masuk ke dalam neraka ini adalah orang-orang sombong. Jadi orang-orang yang menindas, orang jahat, orang yang zalim. Adapun surga mengatakan yang masuk kepadaku ini adalah orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berkata supaya mereka enggak mengeluh. Jadi wahai kamu neraka, ini memang saya ciptakan untuk mengadab. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka ini untuk menyiksa hamba-hambanya. Jadi wajar karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka ini untuk mengadab. Jadi mengadab hamba-hambanya. Adapun surga, nah ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sengaja orang-orang miskin yang mereka dikasihani dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan hadisnya muttafaqun alaih. Jadi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi syahidnya di sini kebanyakan penghuni neraka, nah ini adalah orang-orang yang sombong. Karena memang orang yang sombong ini biasanya dia itu menolak kebenaran. Jadi nggak mau menerima kebenaran karena merasa dia sombong, merasa berada di atas orang lain. Makanya sebagaimana disebutkan bahwasanya sifat sombong ini adalah termasuk dosa besar. Jadi termasuk dosa besar sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, termasuk dosa besar adalah kesombongan. Sudah ada. Iya, jadi insya Allah mungkin ada pertanyaan, kita cukupkan di sini. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.